1500 tahun yang lalu tidak banyak orang yang bisa membaca, dan Alkitab juga tidak banyak yang memiliki, dan dulu tidak banyak hiburan seperti hari ini. Jadi dulu orang berbondong-bondong datang ke gereja hanya untuk mendengarkan firman dibacakan. Jadi tradisi ini diteruskan sampai sekarang. Begitu kira-kira. Nah, minggu lalu kita belajar dari apa? Nehemia pasal 4. Ada yang diingat dari minggu lalu? Apa Pak Arman? Jangan patah semangat ya. Pray dan press on. Jadi berdoa dan gas terus. Nah, minggu lalu kita belajar bahwa Nehemia menghadapi musuh dari luar, dari berbagai penjuru, dari atas utara ya, utara, kanan, barat, timur ya, selatan dan barat. Mereka diserang dari berbagai arah, tapi pada waktu itu Nehemia tidak ada marahnya. Dia tidak marah, maka dia Nehemia berdoa kepada Tuhan. Nah, minggu ini kita akan belajar bagaimana kalau serangannya datang dari dalam. Minggu lalu kita belajar bahwa kalau serangannya datang dari luar, rakyat Israel, Yerusalem bersatu hati. Karena ada yang bilang kalau ada musuh bersama biasanya semua orang akan bersatu hati. Nah, jadi waktu mereka memiliki musuh dari luar, musuh bersama, mereka bersatu hati. Nah, bagaimana kalau serangannya datang dari dalam tembok itu sendiri? Kita baca di ayat pertama. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Nah, kalau yang sudah berumah tangga seperti saya, kalau istri sampai terlibat dalam permasalahan ini, masalah besar. Kalau nggak percaya, ya segeralah yang menikah ya, yang belum. Nah, jadi kelompok yang pertama ini mungkin waktu Nehemia tanya, siapa yang mau bangun tembok Yerusalem? Saya, gitu kan? Akhirnya mereka dengan semangat mengerjakan tembok Yerusalem, dan mereka lupa mengerjakan tugasnya sehari-hari. Sehingga akhirnya apa? Mereka pulang ke rumah dengan capek, dan di rumah istri sudah nunggu marah-marah. Kau bangun tembok, gak ada makanan di rumah. Emangnya bisa hidup makan tembok gitu kira-kira ya? Istri-istrinya marah. Terhadap siapa? Sesama orang Yahudi. Dan kelompok berikutnya ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak, dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Nah, ayat 3. Dan ini orang yang lebih beruntung. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Jadi mereka memiliki ladang, memiliki tanah, mereka terpaksa gadaikan. Nah, untuk apa? Agar kami mendapat gandum pada waktu kelaparan. Dan pada waktu itu Raja Artaxerxes membuat pajaknya 2 kali. Waktu panen, pajak tahun lalu juga harus dibayar, pajak tahun ini juga harus dibayar. Dan waktu itu, waktu kelaparan artinya stok makanan tidak banyak, tuayan itu sedikit. Pasti mereka tidak bisa membayar gadainya. Kalau tidak bisa membayar gadainya, mereka harus menyerahkan anaknya, laki-laki dan perempuan. Untuk apa? Untuk bekerja pada sang peminjam. Nah, di sekitar padang bulan banyak gadai ya. Jadi digadaikan pada waktu kelaparan. Ayat berikutnya. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Berikutnya. Nah, sekarang walaupun kami ini sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami, dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak, dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Jadi perhatikan keluhan mereka, walaupun kami ini sedaging. Kita lihat di sana sudah ada perbudakan, ada kemiskinan. Dalam beberapa ayat saja ada
3 permasalahan yang dihadapi oleh Nehemia. Dan yang mereka keluhkan, sekalipun kami ini saudara sedaging, ini serangannya bukan dari orang lain, dari sesama orang Yahudi. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Maka waktu Nehemia mendengar ini, ayat 6, maka sangat marahlah aku ketika ku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Kalau kita sangat marah, kita ngapain ya? Kalau kita sangat marah, biasanya kita balas kan? Wah, biar kau tahu ya gitu ya. Ayo jujurlah, setuju ya? Iya kan? Nah, bagaimana kalau Nehemia marah? Nehemia marah, dia setelah berpikir. Wah, jadi kalau Nehemia marah, dia berpikir masak-masak. Aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba artinya bunga, dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Riba atau bunga di Alkitab sendiri tidak masalah. Yesus sendiri mengatakan di Matius berikutnya, di Matius 25 itu, karena itu sesudahlah seharusnya uang itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, ya kan? Tapi masalahnya di sini bukan itu. Masalahnya adalah di hukum orang Israel, hukum Musa, sesama orang Yahudi tidak boleh meminjamkan uang dengan mendapatkan bunga, apalagi sedang masa kesusahan. Ini mengingatkan kita berita tahun lalu ya. Next slide Lucy. Polisi sebut 9.000 orang pakai alat rapid test antigen bekas di Bandara Kuala Namu. Sudah masa sulit, masih sempat-sempatnya ambil kesempatan. Saya waktu dengar ini, itu kalau opungnya neneknya yang pakai rapid bekas gimana gitu. Inilah mementingkan diri sendiri. Waktu mereka sedang membangun, masih ada aja yang wah ini harus harapan pribadi saya terpenuhi. Dan ini juga yang lebih menghebohkan, kasus korupsi dana bansos COVID. Dan ini saudara kita pula ya, miskinnya ya. Nah, jadi ini yang terjadi, ini yang dihadapi oleh Nehemia. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Nehemia ayat 5 ayat 8, berkatalah kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Jadi Nehemia dan juga timnya sudah menebus orang Yahudi yang dijual. Untuk apa? Untuk pembangunan kembali tembok Yerusalem. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka diberi lagi oleh kami. Jadi mereka tahu ini Nehemia ada budget ini untuk membeli orang-orang Yahudi. Kenapa nggak kita jual? Iya kan? Bagian nanti karena dia nggak bisa bayar, kita dapat uang lebih dari Nehemia. Dan Nehemia tidak sadar bahwa dia sedang dimainkan gitu ya dari sesama orang Yahudinya, supaya mereka diberi lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Jadi nggak bisa lagi berkata-kata. Karena apa yang di Nehemia katakan betul adanya. Ayat 9, kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain dan musuh-musuh kita? Saya mau tanya, apa artinya takut akan Allah? Ada yang bisa jawab? Apa sih artinya? Kita kan sering ya, kita harus takut akan Tuhan karena Tuhan menakutkan gitu. Apa artinya takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan artinya kita taat. Saya masih ingat waktu sekolah, saya akan ngerjain PR gara-gara ingat bahwa dosennya atau gurunya itu killer gitu kan. Jadi lebih semangat, bukan gara-gara saya tertarik mata kuliahnya atau pelajarannya, tapi ingat gurunya aja jadi rajin gitu. Kalau kita takut akan Tuhan, kita pasti taat. Nah, berapa banyak yang setuju kalau Tuhan itu melihat hati? 24 jam sehari Tuhan lihat hati. Jadi kalau kita takut akan Tuhan, kalau kita berbuat jahat di hati saja, beranikah kita?
Enggak ya? Kenapa? Karena Tuhan melihat hati. Jangankan di luar, di dalam juga kita, wah ini kalau kita salah, ampun ya ke Tuhan. Iya kan? Kenapa? Karena kita takut akan Tuhan. Nah, jadi takut akan Allah artinya kita akan taat. Ini dari quote dari William Eisenhower. Sayangnya banyak dari kita menganggap bahwa dunia adalah ancaman utama dan bahwa fungsi Tuhan adalah untuk mengimbanginya. Betapa berbedanya ini dengan posisi Alkitabiah bahwa Tuhan jauh lebih menakutkan daripada dunia. Ketika kita berasumsi bahwa dunia adalah ancaman utama, kita memberinya kekuatan yang tidak beralasan. Karena sebenarnya ancaman dunia bersifat sementara. Ketika kita mengharapkan Tuhan untuk menyeimbangkan tekanan dunia, kita merendahkan Dia menjadi setara dengan dunia. Saat saya berjalan dengan Tuhan, saya menemukan bahwa Tuhan merupakan ancaman yang tidak menyenangkan bagi ego saya, tetapi tidak bagi saya. Dia menyelamatkan saya dari delusi saya, sehingga Dia dapat mengungkapkan kebenaran yang membebaskan saya. Dia menjatuhkanku hanya untuk mengangkatku lagi. Dia duduk dalam penghakiman atas dosa saya, tetapi tetap mengampuni saya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi kasih dari Tuhan adalah penyelesaiannya atau completionnya, penamatannya. Pertanyaannya, apakah kita takut akan Tuhan? Nah, kalau kita takut akan Tuhan, jahat, pikiran jahat aja pun kita nggak akan berani. Kenapa? Karena kita takut sama Tuhan. Nah, berikutnya ada sebuah quote juga dari Oswald Chambers. Hal yang luar biasa tentang Tuhan adalah ketika Anda takut akan Tuhan, Anda tidak takut pada yang lain. Sedangkan jika Anda tidak takut akan Tuhan, Anda takut akan segala sesuatu yang lain. Nah, jadi waktu Nehemia berkata, seharusnya kita takut akan Allah. Apa respon mereka? Ayat 10, juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Ayat 11, biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Ayat 13, juga aku kebas lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jeripayahnya. Demikianlah ia dikebas menjadi hampa, dan seluruh jemaat berkata amin, lalu memuji-muji Tuhan. Maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Akhirnya rakyat Yerusalem merespon dengan takut akan Tuhan. Nah, doa saya pagi hari ini, kita juga boleh lebih bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Nah, kenapa? Karena terkadang kita juga bisa terjebak dalam harapan seperti orang Yerusalem tadi, harapan pribadi kita. Kita juga bisa berkata, wah seharusnya ibadah seperti ini, harusnya begini, harusnya begitu. Iya kan? Kenapa kitab Nehemia, harusnya kitab Daud, harusnya kitab ini banyak sekali kitab, 66 kitab. Dan semuanya ini kita harus pelajari. Betul ya? Tapi kalau semua kita dengarkan secara bersama-sama, yang mana duluan kita lakukan? Mungkin Bang Tamu, saya lebih suka sebenarnya kitab Mazmur, karena saya memuji Tuhan. Kenapa sih kitab Nehemia dan lain sebagainya? Sehingga apa yang terjadi, ada konflik di antara kita. Kenapa? Karena ada harapan-harapan pribadi yang kita ingin utamakan. Dan kita diingatkan di dalam Efesus, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum pada amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kalau kita marah, ya, kalau kita akhirnya marah gara-gara satu dan dua hal, kita beda pendapat, kita ditentang ide kita dan lain sebagainya,
Kira-kira iblis itu memihak ke siapa sih? Biasanya kalau kita marah pasti dibiasain iblis ini. Dia yang salah, dia memang iblis dan lain sebagainya kan. Kira-kira iblis sama siapa kawannya? Kalau kita berselisih, iblis di pihak dua-duanya dan dia akan kasih amunisi. Ya teruskan, memang dia begitu, memang dia begitu. Yang kau bikin ini benar, ini yang belum kau tahu, apalagi yang sudah kau tahu. Teruskanlah. Akhirnya kita pikirkan itu kan, sehingga seringkali masalah kita yang kecil kita masukkan pikiran, kita lipat gandakan 100 kali lipat gitu. Iya kan? Nah ini padahal nanti yang sederhana. Wah, diteruskan, dan kita nggak pernah melepaskan itu. Kita kasih kesempatan iblis untuk masuk kepada tembok kita, masuk di dalam hati kita, masuk di dalam diri kita. Dia mulai menguasai kita, sehingga setiap hari itu yang kita pikirkan, wah kapan balas dendam dan lain sebagainya. Nah kalau kita takut akan Tuhan, apakah kita biarkan iblis yang menguasai hati kita? Makanya tadi yang diminta oleh Nehemia, takutlah akan Tuhan. Nah kalau sudah takut akan Tuhan, Amsal katakan permulaan pengetahuan. Iya kan? Kita bisa aja baca, wah ini seharusnya lagu Bang Tambung tadi gini, seharusnya tadi diulang. Karena nggak diulang tadi nggak masuk saya rasa hadirat Tuhan dan lain sebagainya. Karena begitu banyak harapan pribadi. Dan ingat bahwa ketika kita tidak setuju dan lain sebagainya, tidak sepaham, iblis bukan kepada orang yang kita marahkan. Iblis ada di kedua pihak. Karena memang kerjaan iblis ya begitu. Ya teruskanlah. Dikasih kita amunisi, sama kan kayak Ukraina itu kan, kok bisa ya bertahan? Ternyata dikasih amunisi kan sama Amerika. Nah kita mau dikasih amunisi terus, perang terus gitu kan. Nah pertanyaannya, tadi saya bilang orang biasanya bersatu kalau memiliki musuh yang sama. Kira-kira musuh kita siapa sih? Apakah saudara-saudari kita yang percaya? Makanya ada yang kasih tahu kemarin, ada yang buka gereja, ya puji Tuhan ya kan. Kan gereja yang dibuka, bukan okup gitulah kira-kira kan. Jadi kita harus ini masih bagus gitu. Jadi itu bukan itu musuh kita. Musuh kita ya ini siapa? Iblis. Tapi kadang-kadang kita pikir wah saudara-saudari kita juga. Iya kan? Kenapa? Karena kita marah, kita biarkan menumpuk. Nah, hari ini doa saya, doa kita semua, mari kita respon firman ini, kita lebih takut akan Tuhan. Apa artinya kalau kita takut akan Tuhan? Kalau kita pikirkan jelek aja sama orang, kita udah refleks. Iya, kok gini ya? Belum masih dalam hati aja pun kita udah langsung ketakutan. Iya kan? Kenapa? Kita tahu Tuhan melihat hati ya kan? Dan kalau Tuhan melihat hati orang lain, hati pun enggak gitu kan? Enggak, hati kita juga 24 jam sehari. Tuhan melihat hati, seolah hati orang lain aja, hati kita juga. Hari ini mari kita respon. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Dan selalu ada sukacita kalau kita memilih takut akan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, tuntun dan ajarilah kami untuk lebih takut akan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah kami mengerti bahwa musuh kami bukanlah saudara-saudari kami, tetapi iblis ya Tuhan. Dan biarlah roh yang takut akan Engkau boleh terus bertumbuh di dalam kami Tuhan.